walaupun itu berduri, berbatu, kerikil itu tajam, saya akan jalani. Insya Allah, saya bilang. Kalau saya jalan saya benar dan saya yakin bahwa ada Allah di sana, di ujung sana, insya Allah saya tidak akan kekurangan. Alhamdulillah. Pas waktu itu ya, kok ada tiba-tiba ada orang datang. Saya nggak kenal orang itu. Pas lagi mau buka puasa, ibu kata datang nih ke rumah. Ibu, ibunya ini ya Nona. Ya kenapa Bu? Saya bilang. Saya tanya. Ibunya, iya. Enggak, ini buat Nona. Bapak siapa? Ibu siapa? Saya bilang. Udah buat Nona aja gitu. Kenalin. Saya tanya, adik kenal ibu itu? Bapak itu enggak. Ibu itu enggak. Terus nggak tahu entah dari mana itu orang itu datang tiba-tiba bawa makanan. Bawa beras, bawa Indomie gitu. Saya alhamdulillah banget, saya bilang anak ini itu 15 hari lagi mau lebaran, pas udah pertengahan mau lebaran itu saya bilang alhamdulillah banget ya Allah, ini ada makan nih buat kesono gitu kan. Saya bilang ya Allah. Terus anak saya yang laki-laki, mah aku nggak dapat uang. Nggak apa-apa abang, kenapa kita dapat rezeki dari Allah gitu. Jadi aja udah dia bilang makasih mah sama orangnya, udah makasih gitu. Di situ maka saya nangis di situ, saya terharu banget ya Allah. Memang Allah ada jalan aja dari Allah gitu ya buat kita gitu. Ya udah saya akhirnya saya jalani puasa dengan baik dan anak saya juga gitu. Terus untuk saya bilang jangan mikir baju lebaran. Ada aja rezeki dari Allah, ada aja ngebeliin dia baju lebaran gitu. Saya tidak minta saat itu, benar-benar saya lagi, memang keadaan saya lagi, saya terus terang orang yang saya orang yang individual. Saya jarang bertetangga, berinteraksi sama orang, saya jarang. Karena apa? Karena pekerjaan juga, saya pergi pagi pulang malam, dan juga saya tidak suka ngobrol sana sini hanya untuk membicarakan orang lain, tidak juga begitu. Dan anak-anak saya juga sama seperti itu. Jadi untuk itu enggak ini gitu. Ya. Yang paling berkesan sekarang ada yang saya paling bersyukur dan berkesan benar, kita bisa sahur, bisa buka bersama. Itu adalah hal, benar-benar luar biasa deh buat saya ya. Buat saya itu luar biasa. Nggak tahu untuk orang. Kalau buat saya, walaupun cuma sedikit makanan yang kita siapkan, terus mereka makan dengan alhamdulillah mah, Allahumma lakasumtu gitu. Mereka baca Allahumma lakasumtu, aduh ya Allah adem. Saya suka banget, saya senang banget itu. Ya Allah, saya bilang ini adalah hadiah terbesar buat saya bilang gitu. Saya sampai merinding. Gitu. Ada sebelumnya memang tidak pernah seperti itu, karena saya cuma berdua tadinya. Si abang juga kan jarang di rumah waktu masih kerja kan. Nah, jadi kita cuma berdua aja sama adek aja. Maka begitu sekarang si abang ada, si kakak kalau lagi sahur bisa ada di rumah karena kalau buka dia di tempat kerja ya. Jadi sahur bareng-bareng gitu. Ya Allah, terus sholat subuh bareng-bareng, ya Allah, itu indah sekali buat saya gitu. Kalau untuk keluarga besar sih, keluarga besar dari saya sih oke ya. Semuanya senang karena kita emang keluarga besar saya udah mualaf semua. Alhamdulillah udah mualaf semua. Yang memang tidak mualaf memang bapak saya. Bapak saya waktu meninggal masih Kristen. Kalau ibu saya udah mualaf, dan semua keluarga saya juga, kakak saya udah mualaf, adik saya yang sebelum meninggal juga udah mualaf. Waktu menikah langsung mualaf. Adik-adik saya semua mualaf. Jadi terakhir yang di keluarga saya yang terakhir mualaf adalah saya. Saya mualaf terakhir. Alhamdulillah, tapi bapak saya memang tidak, karena dia kuat agamanya juga, di Kristen bukan Katolik, dan kita semua Katolik tadinya. Bapak saya Kristen, justru dia yang paling kuat. Sebelum meninggal juga dia saya ajak tetap nggak mau. Tapi sebelum maksud saya gini, sebelum bapak saya meninggal tuh maksud saya gini, ayo Pak kita masuk Islam yuk Pak, biar kita sekeluarga mualaf semua. Bapak saya marah sama saya. Kamu apa? Saya belum mualaf saat itu. Saya belum mualaf saat itu. Saya bilang, Pak, kita semua udah, anak-anak bapak semua udah mualaf, tinggal saya sama bapak aja loh Pak. Saya bilang, iya Pak gitu. Kamu tuh, saya percaya sama Yesus gini gitu. Kamu nanti kamu dijemput Tuhan Yesus gini. Pak, saya sempat bilang begini lah, Pak,
benar nggak sih Yesus itu Tuhan, ya kan? Sedangkan kalau Tuhan itu kan yang menciptakan, Pak. Saya udah mulai goyah tuh di Kristen, di Katolik tuh, udah mulai goyah sebenarnya. Karena apa? Karena saya dengar teman-teman saya pada pengajian, saya lihat, seneng banget yang lihat mereka. Cara saya dengar apa tausiah gitu ya, saya ambil yang baiknya, yang jeleknya saya buang. Saya ajak ayah saya masuk Islam, nggak mau. Nah, saya itu dulu ditentang ayah saya, makanya begitu ayah saya meninggal, dia waktu sakit semua saya yang ngurus. Dua-duanya ibu saya, ayah saya, semua saya yang ngurus. Saya nggak jijik, saya mandiin, saya wawiin. Kalau orang Islam, kalau orang kita bilang cebok gitu ya, saya nggak malu karena dua-duanya sakit. Itu saya ngurus sampai dia wafat, semuanya saya ngurus. Nah, akhirnya begitu dia bapak saya wafat ya, terus saya udah yakin sama anak-anak saya. Makanya begitu saya pindah ke rumah, saya tidak tinggal di rumah orang tua saya lagi, saya tinggal di rumah sendiri. Depan rumah saya masjid. Setiap hari, tiap malam saya dengar orang tadarusan, kok adem, enak gitu. Terus saya memutuskan Islam. Kenapa? Karena saya sudah memang tertariknya sudah lama sebenarnya. Tapi sebelumnya saya waktu Katolik, saya sama Islam saya nggak begitu suka. Karena gini ya, orang Islam itu dulu menurut saya munafik. Mereka di masjid, wah bagus, ngasih ini itu. Tapi di luar mereka masih tetap jahat sama orang. Contoh ya misalnya, dia habis ngasih ceramah gitu, di rumah, di jalan lah gitu, ketemu anak kecil dimarahin sama dia. Saya bilang, lu tadi barusan ngasih ceramah, yang baik-baik. Tapi kenapa di rumah begitu? Mulut istrimu kau jaga, kau juga nggak kau jaga, gitu. Itu saya bilang munafik. Kalau menurut saya lah, gitu, munafik menurut saya. Dan juga perbuatan mereka tidak. Ada orang minta-minta, kalau memang dia memang merasa dia itu punya apa namanya, dia ustad gitu. Cobalah beri. Mungkin saja memang dia kesusahan gitu. Tapi kok saya yang orang Kristen malah saya ngasih gitu. Bukan berarti saya mau, oh gue sok, enggak. Gitu. Kenapa? Berbagilah sedikit. Maksudnya, lo munafik lo suruh orang sedekah, tapi lo suntuk sedekah aja lo nggak mau itu. Tapi begitu di Islam, oh tidak semua orang seperti itu gitu. Saya makin sini saya makin paham, ya. Nah, itu akhirnya terus udah saya memutuskan. Terus tentangan dari keluarga suami saya almarhum mantan. Sampai sekarang pun saya kan sudah dikucilkan. Saya dikucilkan, anak-anak saya juga makanya nggak mau ke sana. Karena mereka kan memang keluarga besarnya Kristen. Nah gitu. Justru itu di situ tantangan buat saya. Saya punya teman, jadi ayah dia sama ayah saya satu kantor dulu di kantor berita Antara. Nah, jadi itu kita berteman sampai sekarang, Mas Yuyun namanya. Ada rumahnya di Jagakarsa. Dia selalu kasih pandangan saya. Begitu saya masuk Islam, begitu dia mual, senang minta ampun dia. Mas senang banget lah kau masuk Islam. Malah, Mas doain tiap malam kamu. Mas doain. Ya. Kita bersahabat. Akhirnya itu, kamu kan sekarang udah mualaf. Kamu kan lihat teroris sekarang, banyak kan Islam. Terus saya bilang, kalau saya gini Mas sekarang, kan nggak semuanya orang Islam jelek. Kristen emang semuanya baik? Nggak juga. Kristen pun banyak yang jelek. Saya bilang, suku. Katanya suku ini begini orangnya. Nggak semuanya juga seperti itu. Jadi saya ambil, kenapa? Saya ambil Islam itu yang baiknya. Ajaran yang jelek saya buang, saya ambil yang bagusnya. Saya bilang. Jadi saya yakin sampai sekarang tuh saya kan kenapa saya kuat sekarang. Semoga saya istiqomah lah ya. Maka sekarang saya mikir, oh berarti memang ajaran tuh nggak ada yang jelek. Berarti oknumnya memang. Oknumnya itu yang bikin ajaran ini jelek, terlihat jelek di mata orang yang tidak memahami Islam gitu. Jadi saya semakin kesini bukannya saya semakin membenci, justru saya semakin mencintai. Saya makin mencintai Islam, mencintai orang-orang yang memang benar-benar, pengen lah saya pakai gitu, pengen cadar. Cuma saya belum sampai ke sana. Saya pengen tertutup semua, tapi ya belum tentu juga. Saya yang penting berbuat baik dulu lah. Karena saya baru anak tuh baru belajar jalan. Gitu. Kalau ada orang yang memandang Islam itu jelek, ibu tanya, kamu agamanya apa? Ibu selalu tanya, kamu agamanya apa? Islam. Misalnya Islam. Kenapa kamu bilang Islam itu jelek? Kamu Islam juga. Misalnya gitu. Kamu belajar dong. Bukan saya sok pintar. Saya memang mu'alaf.
tapi saya banyak belajar. Saya belajar dari apa? Karena saya tidak punya guru, jadi saya dari YouTube. YouTube kenapa? Nggak semua, dia selalu bilang, YouTube nggak semuanya bagus. Tahu saya nggak semuanya bagus. Kalau kamu pintar, kamu cerdas, kamu ambil yang baik-baiknya. Yang jelek-jelek jangan yang kamu ikutin. Gitu. Ibu pertama tanya agama. Ya, kalaupun dia Kristen, ibu jelasin. Kalau kamu nanti udah masuk ke seperti saya, seperti ini, kamu akan cinta, kamu akan jatuh cinta. Saya bilang, kamu akan jatuh cinta sama Islam. Kenapa Islam? Memang benar-benar Islam itu indah, ibu bilang. Jadi tidak semua orang Islam itu jelek, tidak semua orang Islam juga baik. Saya bilang ada, semua di agama manapun sama. Saya bilang, di suku apapun sama. Ibu selalu bilang. Aktif banget kegiatan kur, kegiatan apapun. Saya sering mimpin doa di gereja. Kalau lagi ada kematian saya juga ikut mimpin doa. Di orang sakit selalu saya mimpin doa. Kalau pengajian kayak ustazah gitu, ya saya gitu mimpin gitu. Alhamdulillah. Saya dibilangin saya aktif dulu. Dulu saya kalau ada yang menghina Katolik, saya marahin minta ampun. Seperti sekarang saya ada orang menghina Islam, saya akan maju gitu. Karena saya sekarang, karena dulu saya ke Islam memang saya nol banget ya, karena saya lahir besar sebagai Katolik gitu. Karena dogma dari Katolik itu udah tahu, udah terpatri di hati saya. Tapi begitu saya mendalami Islam, saya tahu sekarang bahwa benar banyak yang salah di situ gitu loh. Ya, untuk kehidupan saya ke depannya semoga saya tetap istiqomah dan anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya akan terus belajar, saya akan belajar mengaji. Karena saya senang dengar suara orang ngaji dan saya tidak bisa. Saya sekarang menekankan sih yang kecil, yang umur 11 tahun ini. Saya bilang, kamu belajar nak, belajar ngaji, mau pengen dengar suara kamu suara ngaji. Karena pengen mau di rumah ini suara ngaji bukan dari radio, tapi dari suara anak-anak mama, saya bilang. Dan juga saya bilang sama anak saya, mama nanti suatu saat mama tutup usia, mama cuma nggak minta apa-apa dari kalian, mama minta di Al-Fatihahin setiap hari, setiap kamu sholat. Saya cuma itu. Dan untuk kedepannya saya pengen damai lah. Saya pengen Islam menjadi benar-benar benteng kekuatan di keluarga saya. Saya punya komunitas teman-teman saya. Ada komunitas lah teman-teman saya gitu. Ibu-ibu semua. Jadi rupanya saya menginspirasi mereka. Ada. Udah. Bon, gue sama lo salut. Salut kenapa? Lo mu'alaf. Tapi lo udah pakai jilbab. Lo udah ngejalanin sholat gitu ya. Terus ya gitu, gue kepengen kayak lo gitu. Padahal anak ini lumayan nakal. Udah lumayan nakal ya, dalam pergaulan lumayan nakal, dengan siapa dia ayo gitu. Tapi alhamdulillah, terus saya bilang gini, semua dari hati. Kalau hati kamu mau berbalik hijrah sama Allah, insya Allah akan dijabah Allah. Tapi kalau kamu cuma separuh-separuh, saya nggak tahu. Cobalah pelan-pelan. Akhirnya alhamdulillah sekarang dia udah pakai jilbab, udah sholat. Begitu saya tanya, asik dong ya, sekarang udah jilbaban. Iyalah, gue malu sama lo, kata. Itu berarti kan ya dia terinspirasi dari saya kan. Gue malu sama lo Islam, lo mualaf tapi lo rajin banget gitu. Makanya lo tiap tahajud bangunin gue dong. Iya memang saya selama itu mau sholat, mau subuh saya bangun, mau tahajud saya bangunin. Pakai HP gitu, saya WA-in, udah bangun belum? Udah isya belum? Udah ini belum? Udah ini selalu gitu. Alhamdulillah sekarang dia udah itu. Dia muslim dari kecil padahal. Dia bilang malu sama saya karena saya kok mualaf kok kamu begitu. Saya bilang saya nggak ada yang menggerakkan ada Allah dan hati saya. Karena saya udah melangkah, saya harus konsisten dengan pilihan saya dan saya harus bertanggung jawabkan pilihan saya bilang gitu. Dan pesan saya buat teman-teman saya yang memang belum tersentuh ya walaupun kamu Islam dari kecil ataupun yang masih belum Islam, masih non muslim ya, cobalah memahami, cobalah menjalani Islam ini. Coba ya, pesan saya pelajari dengan seksama, kenali dia, cintai dia,
insya Allah kalau cinta itu udah ada di hati kamu, nggak akan kamu goyah. Percaya sama saya, karena saya sudah merasakan semua itu. Dan jika kamu sudah masuk dan mencintai dia, segala macam ujian tidak ada artinya. Ujian itu memang terserang, yang untuk non muslim ya, terserang. Menjalani Islam itu tidak semudah membaca 2 kalimat syahadat. Kesananya berat banget. Tapi bagaimana kamu bisa menjalani, kamu menjadi pemenangnya. Insya Allah kamu jadi pemenangnya. Walaupun sekarang saya belum jadi pemenang, tapi insya Allah saya akan jadi pemenang. Ya teman-teman semua, saya rasa sudah cukup dulu ya cerita saya sampai di sini. Dan ini adalah puasa keempat saya dan anak saya yang kecil, si abang anak yang kedua saya, cowok yang kedua, di si kakak yang pertama. Untuk kedepannya saya minta tolong bantu saya, doain saya ya, bantu saya doa agar saya dan anak saya tetap istiqomah menjalani Islam ini kedepannya, supaya tetap menjalani istiqomah dan menjadi inspirasi buat kalian lah gitu, semua cerita saya. Dan semoga Allah tetap sayang sama saya dan keluarga saya menjadi keluarga Islam yang saya inginkan selama ini. Mudah-mudahan cerita saya ini ada manfaatnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Pesan saya itu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.